Selamat sore permisa, kembali lagi dengan saya Faisal Akbar. Saya sedang berada di Blok M, tepatnya di M Block Space. Saat ini sedang diadakannya konser charity untuk korban Palestina. Baik, saya akan bertanya-tanya kepada pengunjung yang akan mendatangi konser tersebut. Selamat sore Mas. Sore Mas. Boleh perkenalkan namanya Mas? Nama saya Gali Valentino. Kalau Mas sendiri nama siapa? Nama saya Faisal Akbar. Oh siap. Boleh saya bertanya tentang pendapat Mas tentang konser charity di M Block ini? Oh, tentunya pendapat saya terkait konser charity di M Block ini ialah sebuah langkah yang positif, karena bagaimanapun juga tentunya kita baca-baca di media sosial bahwa acara ini mendukung penuh daripada isu-isu kemanusiaan di Palestina. Jadi hasil daripada penjualan tiket akan didonasikan kepada Palestina. Apa alasan utama yang membuat Mas tertarik untuk menghadiri konser charity? Tentunya yang membuat saya tertarik ialah daripada rasa kemanusiaan yang dalam diri saya, karena beberapa hari ini saya menyaksikan di televisi maupun di media sosial bahwa isu-isu kemanusiaan dari Palestina ini cukup intens daripada isu-isu anak kecil yang mengalami penderitaan terkait perang dan genosida segala macam, membuat saya lebih peduli akan terhadap Palestina. Dan juga saya mencoba untuk hadir, hitung-hitung langkah amal yang saya lakukan untuk rakyat Palestina. Menurut Mas, apakah konser charity dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu sosial? Tentunya itu yang saya harapkan. Saya bergerak sebagai pengunjung, saya juga mengajak teman-teman saya untuk menghadiri acara charity dan dari M Block ini untuk ikut berpartisipasi kegiatan amal sosial untuk masyarakat ada di Palestina, karena bagaimanapun juga Palestina membutuhkan uluran tangan kita, dan kita sebagai rakyat Indonesia yang mendukung penuh kemerdekaan bahwa kita harus berbuat lebih banyak lagi untuk kemerdekaan dan isu-isu kemanusiaan di Palestina. Penikmat burung cucak hijau makin berkembang. Ternyata, fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari kecantikan dan keunikan burung ini. Cucak hijau dengan warna bulu yang mencolok dan pola kicaunya yang unik telah mencuri hati para pecinta burung di seluruh negeri. Selamat siang Mas, boleh perkenalkan diri? Ya, nama saya Tingki Wahyu Nugroho, biasa dipanggil Bob. Saya ingin menanyakan tentang kenapa Mas menyukai hobi burung? Kalau suka, emang dari kecil suka hobi burung karena suaranya merdu. Ya, dia suka bernyanyi. Pokoknya di pagi hari tuh dengerinnya tuh indah kalau burung. Ada berapa burung yang Anda punya? Kalau saat ini di rumah itu melihara lovebird, hijau, murai batu. Cuma 3 sih di rumah, cuma banyak. Untuk hobi ini apakah ada suka dukanya yang dialami? Suka dukanya, kalau buat sukanya, burung saya itu kalau lagi juara stabila itu dilombain itu jarang meleset ya, alhamdulillah prestasi terus kalau lagi stabila. Emang kalau lagi dukanya ya gitu, kalau lagi mogok macet nggak mau bunyi itu susah bunyi lagi, itu benar-benar harus merawatnya tuh, benar-benar harus sabar banget ya. Dukanya seperti itu sih kalau melihara burung. Karang Taruna Warakas terus menunjukkan komitmennya dalam membangun semangat pemuda dan kontribusi positif bagi masyarakat. Siapa saya kali ini? Mas Putra. Baik, saya ingin menanyakan tentang bagaimana kegiatan sehari-hari di Karang Taruna Warakas. Untuk kegiatan sehari-hari Karang Taruna Warakas itu kita biasanya mengadakan kegiatan gotong royong seperti bersih-bersih lingkungan. Terus ada lagi kita mengadakan kegiatan sosial dan mengadakan kumpul bersama. Apa peran Karang Taruna dalam membantu masyarakat sekitar?
Kalau untuk perannya sendiri itu lumayan cukup penting ya dalam membantu masyarakat seperti penyuluhan kesehatan, bantuan bencana, serta program-program kemanusiaan lainnya. Apakah Karang Taruna memiliki program pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan anggotanya? Untuk pelatihan dan workshop, kalau pelatihan itu sendiri sih tentu ada ya, karena itu menambah skill atau kemampuan setiap individunya. Pelatihannya itu seperti desain, terus workshopnya itu kayak sablon-sablon. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh Karang Taruna dalam menjalankan kegiatan sehari? Kalau untuk tantangan itu lumayan cukup banyak sih. Ada beberapa, contohnya kayak dari sumber daya manusianya, terus dari segi dana yang memang nggak begitu banyak lah ya. Terus ada lagi masalah logistik dan tingkat di masyarakat itu sendiri. Baik, terima kasih Mas. Sama-sama. Keputusan FIFA untuk mempercayakan penyelenggaraan turnamen sepak bola Piala Dunia U17 ini kepada Indonesia telah menarik perhatian masyarakat dengan harapan besar bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi negara Indonesia. Sebagai tuan rumah Piala Dunia U17, Indonesia akan menjadi pusat perhatian dunia dan mengundang para pecinta sepak bola dari berbagai negara. Berikut adalah wawancara kami dengan salah satu penikmat sepak bola. Malam nih dengan Mas siapa saya berbicara? Ya, perkenalkan, nama saya Jamaluddin. Mas, warga asli sekitaran Jakarta International Stadium ini? Ya, saya sejak lahir saya sudah tinggal di sekitaran Jakarta International Stadium. Baik, saya ingin menanyakan tentang pendapat Mas Ya, boleh. mengenai Indonesia yang terpilih jadi tuan rumah Piala Dunia seperti apa? Ya, pendapat saya bagus ya, Indonesia telah terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia. Saya sangat bangga, sebagai warga sekitar juga bangga gitu ya kan. Stadion kita tuh udah lama gak dipakai, akhirnya dipakai juga buat Piala Dunia ya. Khususnya saya sebagai penikmat sepak bola tuh sangat-sangat senang, bangga karena bisa nonton Piala Dunia secara langsung. Baik, dampak positif yang terjadi di Piala Dunia ini? Ya, untuk dampak positifnya itu seperti budaya kita tuh semakin dilihat oleh negara lain, semakin dikenal oleh negara lain, seperti adat istiadatnya, seperti hal-hal yang lainnya lah dikenal oleh negara lain. Dan baik. saya sangat suka lah begitulah. Harapan Mas untuk Piala Dunia ini? Harapan saya untuk kedepannya itu semoga Indonesia dipercaya lagi sebagai pemegang tuan rumah Piala Dunia lagi, dan semoga Piala Dunia tahun ini sukses, berhasil ya kan, karena saya sangat senang ya kan, karena saya udah lama tinggal di sini ya kan, bangga juga gitu, bangga. Master Jatinegara kini tidak hanya menjadi tempat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, tapi juga sebagai destinasi yang menawarkan pengalaman kuliner dan sosial yang unik, seperti kafe Mbak Aida ini. Mari kita bertanya-tanya kepada Mbak Aida mengapa ia membuka kafe di dalam pasar ini. Dengan siapa namanya? Ya, perkenalkan, nama saya Aida Jaskia, biasa orang-orang manggil saya Aida. Kakak buka kafe di dalam pasar ini dari mana? Sebenarnya nggak ide dari mana-mana sih, timbul sendiri, cuman karena apa ya namanya, kebutuhan juga, jadinya ide itu datang sendiri gitu. Jadi ya udah jualan di sini. Selain jual minuman-minuman ada lagi nggak? Selain jual minuman, kebetulan ada bisnis online juga, terus di minuman juga, sama samping juga makanan juga ada. Kalau ini biasa buka jam berapa? Kalau aku oven bukanya di sini ikut kayak sesuai operasional pasar sih, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore gitu. Baik, terima kasih ya Kak. Sama-sama. Demikian menghadapi tantangan serius seiring dengan lonjaknya harga bahan pokok yang semakin melonjak merugikan bagi para pedagang kecil, terutama mereka yang bergerak di sektor makanan. Boleh perkenalkan nama Ibu siapa? Namanya Ibu Mawar. Saya ingin menanyakan tentang
pendapat Ibu mengenai bahan pokok yang naik itu seperti apa? Bahan pokok memang melonjaknya sangat tinggi sekali. Ya bagi ibu ya sangat repot. Apalagi kan untuk kayak berjualan gitu di kaum gini, jadi orang-orang itu aja yang beli, malah dia ada istilahnya tahu sendiri harga, jadi untuk menaikkan susah. Dampak yang terjadi ini untuk usaha Ibu Mas? Ya sangat menurun drastis, repot banget. Jadi istilahnya ya kayak di belanjaan atau bon-bon gitu banyak tertunggaknya. Untuk sewa juga belum terkejar. Untuk harapan Ibu untuk pemerintah seperti apa? Ya harapan ibu pengennya buat ke depan semoga lebih baik, intinya lebih mudah lah untuk segala apa kayak bahan-bahan pokok ya di harga yang standar gitu, sesuai dengan apa ya kayak kualitasnya gitu. Terima kasih Bu. Iya.